kepolisian Jawa Barat dalam menangani kasus Vina ini muter-muter aja seperti gasing yang tidak jelas akhirnya gitulah, nggak jelas ujungnya, nggak jelas akhirnya. Saya kalau melihat kasus ini makin pusing ya teman-teman, nggak ada titik terangnya. Yang kasihan itu si Peggy yang kuli bangunan yang ditangkap. Oke, Bang Johnson, ini Peggy Setiawan mengaku tidak bersalah. Bang Johnson sebagai praktisi hukum juga gitu ya, melihatnya seperti apa? Abang berarti Peggy teriak-teriak nggak bersalah di depan kamera dan sebagainya. Mungkin abang sebagai kuasa hukum apakah bisa mempercayai atau dianggap netizen kan benar gitu ya statement DPO-nya nih, Bang? Menurut abang sendiri seperti apa? Ya itu dia, kan putusan pengadilan ini jelas ya kan, tiba-tiba meralatnya tuh pakai konferensi pers itu kan bisa terkena berita bohong. Dan menurut saya tadi saya setuju sama Pak Arianto tadi, ya harus dilaporkan yang kayak konyol jadinya guys ya kalau harus bertindak karena institusi merubah taruhannya DPO di konferensi pers setelah ditangkap Peggy Setiawan. ITA juga kan, berita bohong juga. Kalau dia sendiri terlibat kayak begini, ya rusaklah legitimasi polisi yang kita cintai. Saya nggak mau itu terjadi. Jadi berhentilah konferensi pers itu, kerja yang benar, bawa kasus ini ke pengadilan dan berikan pendampingan dan lawyer dan dibuat transparan agar keadilan bisa berdiri tegak. Polda Jabar kok begini ya kerjanya ya? Sambo, jangan sampai kasus Engkon Karta rusak kita semua. Berarti bisa dibilang lebih baik untuk soal DPO ini tuh tidak usah dipublish dulu ya, dikerjakan dulu ya, Bang. Lah, apalagi itu konferensi persnya juga BAP saksi dijadiin bahan konferensi pers. Janganlah, kerja dulu. Ya malu-maluin aja ya Polda Jabar itu ya, terutama simpul-simpul penting agar ilmiah ini sungguh-sungguh dilakukan, bukan sekedar proses yang sebenarnya akhirnya mempermalukan proses penegakan hukum kita. Ya, saya kira ini yang harus segera dilakukan. Oke, terakhir Bang, jika diminta nih Bang untuk membela Peggy Setiawan, Abang akan seperti apa nih? Akan membela? Oke, siap Bang. Ya malu lah kalau Polda Jabar kayak gini kerjaannya. Bagaimana dengan polda-polda di seluruh wilayah Indonesia ya? Bagaimana tidak, orang ini institusi ya, kepolisian Republik Indonesia ya, penegak hukum bisa kerja seperti ini ya, tercoreng nama baik dari semua kepolisian yang ada di Republik kita ini. Oleh karena kinerja dari Polda Jabar dan bawah-bawahannya itu seperti ini ya, tidak ilmiah, asal tangkap saja ya, kan malu. Ya semoga keluarga-keluarga dari teman-teman semua, para netizen yang punya keluarga yang kebetulan menjabat sebagai penegak hukum ataupun polisi ya, dapat bekerja dengan baik ya. Yang teman-teman sekalian, kita alih-alih melihat Peggy Setiawan yang kemarin ditangkap ya, kuli bangunan, sekarang muncul beberapa Egy lain. Ada yang mengaku sebagai Egy, ada yang mengaku sebagai Peggy juga ya, Peggy Setiawan juga. Tapi dua orang ini sangat mencurigakan, seperti yang disampaikan oleh para teman-teman netizen juga ya, mencurigakan dan tidak percaya pengakuan mereka ini, seperti telah berbohong. Dan sebaiknya inilah yang diamankan sama kepolisian, langsung ditangkap. Apa yang membuat mereka ragu? Semua ciri-ciri yang melekat pada tempelan DPO Polda Jabar yang disebarluaskan itu, di edaran itu, ada pada mereka berdua ini. Tapi nggak tahulah mana yang harus dipercayakan, begitu ya kan. Jadi ada dua Egy yang masing-masing ini adalah pernah gabung dalam klub motor atau geng motor masing-masing. Ada yang monreker, ada yang ekstisi. Tapi polisi nampaknya diam-diam saja ya, tidak mau ambil pusing terkait dengan dua terduga ini yang diduga-duga oleh netizen ya. Malah fokus pada proses hukum Peggy Setiawan kuli bangunan kemarin. Coba lihat dulu video ini. Ya, ini Egy atau bukan ini Egy? Silakan pakai mikrofonnya Egy. Iya betul, itu saya. Itu kamu. Itu kapan? Itu sekitar 2018. 2018. Nah, kalau yang pakai motor merah kalau ini? Yang ini sekitar 2020 atau 2021 mungkin. Kalau yang ini? Kalau ini 2017. 2017. Iya. Ini kayaknya pakai jaket ekstisi. Kamu Iya. anak ekstisi juga? Oh bukan. Jadi? Itu dapat pinjam tuh dari yang sebelah.
Oh, Ais. dapat minjem dari Iya. sebelah biar keren, biar gaya-gayaan aja waktu itu gitu. Iya. Cuma mau foto doang, terus dia bilang juga jangan diupload. Bantuan saya malah diupload. Oh, nanti dimarahin karena minjem jaket gitu ya. Iya, mungkin. Nah, kalau ini kamu nggak? Itu saya Tahun berapa? 2017 mungkin. Nah, itu perempuan dengan siapa? Itu yang katanya nih ya, saya mau konfirmasi aja. Bener nggak yang di belakang itu Vina, almarhum? Bukan, itu nama biasa dipanggilnya Empit, orang Cirebon Girang itu. Itu namanya Pit, bukan? Empit, Empit, Iya. namanya Empit, bukan Vina ya? bukan. Oke. Itu karena beredar di medsos ya. Terus yang itu kupingnya bener itu ya, yang ditindik itu ya? Iya benar. Haha. Kamu gimana ceritanya sampai akhirnya orang menduga-duga kamu itu adalah Peggy yang sebetulnya merupakan DPO? Ya saya pun nggak nyangka. Dari dulu saya di Cirebon terus, nggak pernah kemana-mana, main ya selalu di dekat-dekat rumah, aktivitas dengan normal. Kenapa setelah film tayang kok saya jadi korban fitnahan, jadi korban cocok logi kayak gini, saya juga nggak nyangka. Iya. Nah, kamu waktu kejadian itu, rumah kamu kan deket ya kalau nggak Dekat. salah sama lokasi kejadian di dekat jembatan itu ya? Iya, dekat. Jaraknya berapa jauh? Sekitar mungkin 100 meter, 150 meter mungkin. Oh, 100 meter, 150 meter dari lokasi kejadian. Iya. Nah, waktu malam kejadian itu, kamu tahu nggak ada peristiwa yang tragis itu? Nggak tahu. Taunya itu kita lagi nongkrong, taunya cuma ada kecelakaan gitu. Tapi kenapa polisi bisa membuat Dekat rilis rumah. DPO Jaraknya ciri-ciri berapa jauh seperti dari lokasi? Kalau dari si lokasi Hedi sekitar ini ya guys ya? 100 meter dekat juga. rumah, ya. Waktu peristiwa kejadian itu, kamu berarti lagi nongkrong di dekat rumah? Dekat rumah, ya. Oke. Nah, kalau dekat rumah, kamu ada dengar nggak mungkin ada ribut-ribut atau ada apa waktu peristiwa kejadian itu? Karena kan jaraknya 100 meter tuh. Mungkin kalau ada orang teriak, ada suara bunyi motor kencang, pasti kedengeran. Kamu dengar Oh nggak? enggak sama sekali. Nggak dengar Nggak sama dengar sekali. Nah, pada saat itu kamu sama siapa teman-teman nongkrongnya yang di dekat rumah? Kalau temen nongkrong nggak inget deh. Oh. Iya, yang pasti lagi nongkrong tapi inget karena di situ ada momen. Jam berapa waktu itu kamu tahu ada peristiwa? Sekitar dini hari, ya mungkin dini hari lah. Oh, dini hari. Iya, Berarti dini sekitar jam hari 1. masih di luar rumah. Ah, Tahun mencurigakan itu ini ya. 2016 aktivitas kamu Mencurigakan teman-teman. 2016 ya kuli bangunan, Oh. juga kadang ngamen-ngamen. Ya, Kalau kuli ngamen bangunan ya juga ini iseng-iseng guys. doang. Aduh, silahkan teman-teman berkomentar saja di bawah.